Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan tentang cara pembongkaran motor Jupiter MX ya. Untuk yang awal-awal bongkar mesin atau untuk yang pertama kali bongkar mesin, ingat langkah-langkah ini jangan sampai salah. Karena begitu kalian salah urutan, maka akan menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada prinsipnya membongkar mesin itu sama juga seperti ketika kita memasang dengan urutan terbalik. Apa yang kita bongkar duluan itu yang kita pasang terakhir. Dan apa yang kita bongkar terakhir itu yang kita pasang duluan. Begitu ya. Memang ada beberapa yang boleh dibolak-balik, mau pasang duluan atau pasang terakhir bisa saja, tetapi tidak semua komponen mesin bisa diperlakukan seperti itu. Tidak semua komponen mesin bisa diperlakukan seperti itu, karena ada sebagian mesin yang tidak bisa dibongkar duluan dan dipasang terakhir. Memang prinsipnya dia harus mengikuti. Nah, prinsip awal ketika kita mau bongkar motor, khususnya Jupiter MX ini ya, yang pertama harus kita buka sisi atasnya ini, penutupnya klep dan noken as. Penutup klep dan noken as ini dikunci dengan 5 baut kunci T. 1, 2, 3, 4, 5. Kunci T semua. Ya. Kemudian setelah 5 baut ini terlepas, baru kita ambil pipa vakum yang ada di sini. Dicabut salah satunya, boleh yang di bawah, boleh yang di atas. Karena kalau pipa vakum tidak dicabut, tutupnya head cylinder tidak bisa terlepas. Setelah dicabut, tutup head cylinder dibuka, baru di sini nanti di bagian tengah ini terlihat 4 baut utama. Baut utama ini yang mengikat antara crankcase dan head cylinder serta blok silinder. Ya. Crankcase, head cylinder, blok silinder diikat dengan baut dan ring tembaga yang ada di tengah sini. Perhatikan ring tembaga ini ya, karena ini berpengaruh terhadap sirkulasi oli dan kekencangan saat mur terpasang. Tapi ini jangan dibuka dulu, cukup dilonggarkan saja. Buka 1 putaran, semua baut 1 putaran. Setelah dilonggarkan, tidak sampai dilepas ya, baru kita pindah ke sisi kiri. Sisi kiri mesin ini sebagai penutup dari gigi timing. Jadi kita fokusnya ke mesin, bukan ke radiatornya. Jadi kita buka baut yang panjang-panjang ini 1, 2, 3, 4. Bukan baut yang pendek-pendek ya. Karena yang pendek ini adalah penutup pompa air radiator. Jadi buka yang baut panjang supaya nanti penutupnya gigi timing bisa dibuka. Memang agak susah ini bukanya ya, karena ada pelapis O-ring seperti ini, karet ini. Karet ini untuk mencegah kebocoran, supaya oli mesin tidak keluar dan tidak terjadi kebocoran. Nah, di sininya nanti terjadi pompaan dari air radiator. Jadi pompa air radiator itu ada di sini, bekerjanya di sini. Ya. Oke, setelah penutupnya terlepas, baru kita buka baut pengunci gigi timing yang ada di sebelah sini ya. Nah, yang ada di sebelah sini. Baut penutup gigi timing ini menggunakan kunci Y12 atau obeng ketok atau impact yang mata shock 12 ya. Mata shock 12. Oke, setelah terbuka baru kita lepas gigi timingnya. Nah, seperti ini ya posisi gigi timing. Nah, saat pemasangan gigi timing yang ini, tanda garis harus sejajar dengan tanda ini. Dan saat ini terpasang lurus, piston harus di TMA. Itu topnya pada Jupiter MX. Perhatikan ini ya. Kenapa masang mesin 4 tak harus top? Karena buka tutup klepnya harus seirama dengan gerak naik turun piston. Dan seirama lagi dengan sentuhan pulser pada magnet. Kenapa kalau 2 tak tidak ada top? Karena di situ tidak perlu menserasikan antara bukaan klep dan gerak piston. Jadi tidak perlu lagi
piston TMA klepnya nutup itu tidak perlu. Jadi fungsi top itu adalah untuk mengatur jarak aman antara piston dan klep, khususnya klep buang, karena saat piston ke TMA klep buang terbuka. Tapi kalau klep hisap itu kan terbukanya saat piston menjauhi TMA atau piston ke TMP. Itu makanya yang sering terjadi benturan itu adalah klep buang. Kenapa alasannya? Karena saat piston mendekati klep, klepnya malah terbuka. Langkah buang, membersihkan sisa pembakaran. Itu sempat kita bahas pada siklus kerja mesin 4 tak. Oke, setelah gigi timingnya terlepas, tanda topnya seperti ini nanti ya. Tanda topnya sudah benar, baru kita mulai buka baut 4 yang ada di sini. Baut utama ini setelah terbuka semua, head silindernya bisa diambil. Nah, seperti ini. Jupiter MX menggunakan 4 klep, 1 cam atau 1 noken as dengan rocker arm bercabang seperti ini. Nah, ini ya, rocker armnya bercabang, kemudian noken asnya cuma 1. Jadi meskipun menggunakan 4 klep, 6 klep atau 8 klep, jika camnya cuma 1 tetap kategori mesin single overhead camshaft SOHC. Nah, ada juga yang menggunakan 2 klep tapi camnya 2, noken asnya 2, itu tetap masuk DOHC, double overhead camshaft. Apa keuntungannya? SOHC biasanya menghasilkan tingkat keausan lebih tinggi dan masih menggunakan rocker arm. Sedangkan pada DOHC, pada SOHC menggunakan rocker arm, kalau DOHC rata-rata tidak menggunakan rocker arm. Motor bebek ya, motor sport ya. Jadi dia lebih sedikit gesekan, putaran mesin lebih ringan dan tarikannya terasa lebih berat, lebih bagus. Ini konsepnya seperti ini ya, kalau head cylinder. Setelannya harus sama kiri kanan. Klep in, klep X. Oke, dari segi diameter klep in juga lebih besar. In-nya lebih besar, X-nya lebih kecil. Nah, biasakan setelah kita bongkar, kita tuang bensin dari sini untuk melihat apakah klep ini bocor atau tidak. Kita coba cek ya. Apakah ada bocoran? Nah, tuang dari lubang buang. Oh, ternyata aman ini ya, tidak ada kebocoran. Jika klepnya bocor, maka di sini akan basah. Bensin yang kita tuang dari atas ini nanti akan masuk ke sini. Alhamdulillah ya, tidak bocor. Untuk klep buang dan ini klep hisap. Begitu juga pada klep hisap, nanti kita tuang dari intake manifold ini dengan cara membuka karburatornya. Jadi karbu dibuka, tuang bensin, kalau di sini bocor berarti klep dalam kondisi bocor, klep hisapnya dalam kondisi bocor. Oke, setelah head cylinder kita buka blok silinder. Perhatikan tekanan tensioner ya. Jika tensionernya masih tekan, maka harus dikembalikan ke posisi semula, posisi mundur ya. Oke, setelah itu baru kita buka blok silinder. Ini ada lubang di sini, ada yang tahu? Tempat sirkulasi air radiator. Ya. Sirkulasi air radiator setelah membawa panas mesin, air radiator nanti akan dipompa naik menuju saluran yang ada di sini. Nah, jadi dari sini nanti air radiator disirkulasikan ke sini. Nah, ini ya, di sini juga ada lubang ini ya. Nah, lubang-lubang ini sebagai tempat sirkulasi air radiator. Jadi ketika nanti panas mesin sudah mulai optimal, air radiator akan dipompa naik melalui termostat ini. Jadi termostat ini akan buka jika suhu di atas 90 derajat.
dan air panas akan dikirim ke sirip pendingin. Nah, ini ya, ini nanti masuk ke sirip pendingin sini. Dari sirip pendingin akan diteruskan menuju ke pompa yang di sebelah sini gitu. Jadi setelah dingin dipompa naik ke dalam, pompa masuk ke dalam mesin, dari mesin nanti akan dialirkan ke sirip pendingin lagi untuk didinginkan. Jadi putarannya dari pompa air dingin di pompa masuk, setelah membawa panas mesin akan dialirkan ke sirip pendingin untuk didinginkan lagi supaya suhu mesin sempurna. Nah, untuk bagian piston ini pemasangan tandanya ya. Ada tanda anak panah menunjuk ke bawah. Kemudian di sini juga ada ring piston. Ring kompresi 1 krom mengkilat, ring kompresi 2 buram ya. Buram. Dan yang paling bawah ini adalah ring oli untuk mengatur sirkulasi olinya. Ini saluran oli yang dari pompa melalui baut tanam kanan bawah. Jadi pompa oli mengirim oli ke head cylinder melalui jalur ini. Jangan sampai tertutup lem ya. Kebetulan untuk yang Jupiter MX lama ini kapasitasnya 135 ini ya. 135. Nah, ini terlihat ya, 135 cc atau cm kubik. Jadi 135 cm pangkat 3, 135 cc. Ini yang Jupiter MX All. Kapasitasnya 135, kecepatannya 5 speed, klepnya 4, penerangannya AC, pengapiannya DC. Selanjutnya kita bongkar total nanti pada video yang kedua ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.